Kasian kasian Shalom, selamat pagi. Halo teman-teman. Sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya atas nama Mesya Maria Purba dengan NPM 244 dari Prodi PGSD dari grup PG 6 Stambuk 22. Nah, kali ini tujuan saya dalam membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas yang diampu oleh Ibu Chani Lorenzianturi SPD MPD dengan mata kuliah Strategi Belajar Mengajar di Sekolah Dasar. Baik, di sini kita akan membahas tentang strategi. Nah, teman-teman sudah pasti tidak asing lagi kan mendengar kata strategi, atau kata strategi itu sudah sering kita dengar, atau kita maksudkan bahwa strategi itu merupakan cara atau proses atau teknik yang dipakai seseorang untuk mencapai tujuan yang ingin dicapainya. Nah, strategi merupakan suatu proses atau suatu sistem yang merencanakan atau merealisasikan sesuatu. Mengapa strategi itu dikatakan suatu sistem? Karena strategi merupakan suatu komponen atau kumpulan dari beberapa komponen yang telah direncanakan atau yang telah disusun untuk mencapai sesuatu. Lalu apa sih yang dimaksud dengan strategi pembelajaran? Nah, strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dari beberapa komponen yang telah tersusun atau yang telah direncanakan dalam suatu sistem. Nah, mengapa strategi pembelajaran itu terdiri dari beberapa komponen? Karena strategi pembelajaran merupakan bagian untuk mencapai pembelajaran yang efektif, dan komponen-komponen tersebut harus disusun atau direncanakan untuk mencapai pembelajaran yang efektif dan relevan. Lalu apa saja komponen-komponen dari strategi pembelajaran? Baik, yang pertama itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan hasil yang diharapkan seorang pendidik kepada siswanya untuk dicapai. Nah, tujuan pembelajaran ini perlu dirancang pertama kali ketika memulai pembelajaran. Kenapa? Karena ketika kita memulai pembelajaran, kita harus mengetahui dahulu apa sih tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa. Jadi, semisalnya memulai pembelajaran itu tanpa menggunakan tujuan pembelajaran, maka pembelajaran tersebut tidak akan tahu arahnya seperti apa, dan pembelajaran ini apa aja yang harus dicapai. Dan pembelajaran materi yang kita ajarkan hari ini, kita tidak tahu bahwa apa yang harus dicapai oleh siswa tersebut dan apa yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran yang telah kita tentukan. Nah, dalam menyusun tujuan pembelajaran, kita harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama itu kognitif peserta didik. Apa yang dimaksud dengan kognitif peserta didik? Kognitif merupakan kemampuan pengetahuan yang dimiliki peserta didiknya. Yang kedua, afektif. Afektif merupakan sikap atau perilaku yang dimiliki peserta didik. Yang ketiga, psikomotorik peserta didik. Apa yang dimaksud dengan psikomotorik? Psikomotorik merupakan keterampilan yang dimiliki peserta didik. Baik, yang kedua itu bahan atau materi pembelajaran. Mengapa bahan atau materi pembelajaran merupakan komponen-komponen dari strategi pembelajaran? Karena bahan atau materi pembelajaran adalah isi yang disampaikan pendidik kepada peserta didik untuk mencapai pembelajaran. Nah, yang ketiga itu kegiatan pembelajaran. Mengapa kegiatan pembelajaran merupakan komponen dari strategi pembelajaran? Karena kegiatan pembelajaran merupakan langkah-langkah yang telah disusun seorang pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran mencakup 3 hal. Yang pertama itu kegiatan awal atau kegiatan pembuka, di mana di kegiatan awal atau di kegiatan pembuka ini mencakup semisal dalam memulai pembelajaran, memulai dengan doa, atau memulai dengan ice breaking, atau memulai dengan menyanyi lagu nasional. Dan yang kedua itu kegiatan inti. Nah, dalam kegiatan inti di sini adalah mencakup kegiatan
yang telah disusun dari materi atau bahan pelajaran yang telah dipilih. Nah, yang ketiga itu kegiatan penutup. Kegiatan penutup merupakan kegiatan akhir dari proses pembelajaran. Bisa ditutup dengan doa atau bisa ditutup dengan menyanyi. Dan dalam kegiatan penutup ini mencakup penilaian atau evaluasi yang dilakukan kepada peserta didik. Nah, yang keempat itu merupakan metode pembelajaran. Yang dimaksud dengan metode pembelajaran ini merupakan cara yang dipakai seorang pendidik untuk menyampaikan pembelajaran. Misalnya seorang pendidik menggunakan metode yang berbeda-beda. Misalnya metode diskusi, metode ceramah, atau metode demonstrasi, dan seorang pendidik harus menyesuaikan dengan bahan atau materi yang telah ditentukan. Dalam menentukan metode pembelajaran, seorang pendidik harus menentukan metode apa yang cocok dengan bahan atau materi pelajaran yang telah ditentukan. Karena berdasarkan materi atau bahan mata pelajaran yang telah ditentukan, kita akan mengetahui metode apa yang cocok untuk menunjang siswa lebih memahami materi yang kita ajarkan dengan cepat dan tepat. Nah, yang kelima itu adalah alat atau media pembelajaran. Alat atau media pembelajaran merupakan berbagai jenis perangkat yang digunakan oleh pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya, seorang pendidik menggunakan alat seperti alat pembelajaran edukatif atau menggunakan media pembelajaran audio, video, atau alat media pembelajaran visual yang lainnya. Alat atau media pembelajaran merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran. Mengapa? Karena alat atau media pembelajaran ini sangat membantu peserta didik untuk memahami proses pembelajaran dengan cepat dan tanggap. Karena terkadang ada peserta didik lebih dominan atau lebih menyukai proses pembelajaran itu menggunakan audio, video, atau alat visual. Dan dengan alat atau media pembelajaran yang diterapkan, maka proses pembelajaran tersebut akan lebih menyenangkan dan proses pembelajaran akan tidak membosankan. Lalu komponen yang keenam itu merupakan sumber belajar, di mana sumber belajar merupakan bahan yang digunakan seorang pendidik untuk memperoleh pengetahuan atau pemahaman. Contohnya itu seperti buku pembelajaran atau buku mata pelajaran yang digunakan seorang pendidik untuk menyampaikan mata pelajaran yang disampaikan kepada peserta didik. Lalu yang ketujuh itu adalah evaluasi pembelajaran, di mana seperti yang kita ketahui, evaluasi merupakan penilaian. Nah, evaluasi pembelajaran merupakan proses penilaian untuk mengukur sejauh mana kemampuan peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, dari evaluasi pembelajaran ini, seorang pendidik akan memahami bahwa peserta didik telah memahami proses pembelajaran yang telah disampaikan. Misalnya dari penilaian kognitif, afektif, atau psikomotorik siswa. Nah, penilaian juga terdiri dari beberapa macam penilaian seperti penilaian tertulis, penilaian lisan, penilaian portofolio, dan penilaian berbasis proyek. Nah, mengapa evaluasi pembelajaran itu sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran? Karena evaluasi pembelajaran mendukung seorang pendidik untuk mengetahui apakah metode pembelajaran, alat atau media pembelajaran, atau kegiatan pembelajaran yang telah disusun atau yang telah dilaksanakan itu terwujud atau tidak, atau tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak, atau metode yang telah ditetapkan cocok atau tidak. Nah, dari evaluasi tersebut, maka seorang pendidik akan mengetahui tindakan seperti apa yang akan dilakukan terhadap peserta didik, apakah kegiatan pembelajaran tersebut tercapai atau tidak. Lalu berdasarkan materi atau komponen informasi yang jelas teman-teman, dapat disimpulkan bahwa komponen-komponen strategi pembelajaran atau strategi pembelajaran itu merupakan suatu sistem. Mengapa dikatakan strategi pembelajaran adalah suatu sistem atau sebuah sistem? Karena dalam strategi pembelajaran itu mencakup beberapa komponen-komponen seperti yang tadi, tujuan pembelajaran, bahan atau materi pembelajaran, yang ketiga kegiatan pembelajaran, yang keempat metode pembelajaran, yang kelima sumber belajar,
strategi pembelajaran yang telah dijelaskan, apakah komponen-komponen strategi pembelajaran yang telah dijelaskan tersebut saling berkaitan atau saling berhubungan? Jelas saling berkaitan ya teman-teman, karena dalam suatu strategi pembelajaran itu yaitu merupakan suatu sistem yang telah disusun atau yang telah dirancang untuk mencapai tujuan atau mencapai pembelajaran yang lebih efektif. Seperti contoh tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, maka tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan itu akan saling berkaitan dengan bahan atau materi pembelajaran. Mengapa? Karena seorang pendidik akan dapat menyusun tujuan pembelajaran berdasarkan materi atau bahan yang telah dipilih. Begitu juga sebaliknya, materi atau bahan yang telah dipilih, maka tujuan pembelajaran juga akan dapat disusun atau dirancang. Nah, yang kedua itu misalnya tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan pembelajaran itu adalah langkah-langkah pembelajaran. Nah, bagaimana seorang pendidik dapat menyusun tujuan pembelajaran? Untuk tujuan pembelajaran, sedangkan langkah-langkah pembelajaran tidak diketahui apa langkah-langkah atau kegiatan yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Itu juga sebaliknya, kegiatan pembelajaran tidak akan dapat dirancang atau tidak akan dapat disusun jika tujuan pembelajaran yang telah ditentukan atau tujuan pembelajaran itu ditetapkan di awal memulai pembelajaran. Dan yang ketiga itu tujuan pembelajaran dengan media, metode atau cara belajar siswa atau cara pendidik untuk menyampaikan pembelajaran. Bagaimana seorang pendidik dapat menentukan tujuan pembelajaran berdasarkan metode yang telah ditetapkan. Nah, begitu juga dengan tujuan pembelajaran dengan sumber belajar atau alat penunjang pembelajaran. Bagaimana seorang pendidik dapat menentukan tujuan pembelajaran berdasarkan tujuan pembelajaran tersebut, maka seorang pendidik dapat menentukan alat atau media yang cocok untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, begitu juga dengan kaitan tujuan pembelajaran dengan evaluasi pembelajaran. Seorang pendidik harus memperhatikan evaluasi apa yang cocok dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Mengapa? Karena tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan harus dicocokkan atau menyesuaikan evaluasi apa yang harus diterapkan seorang pendidik kepada sang pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sama halnya dengan komponen-komponen strategi pembelajaran yang lainnya, seperti kegiatan pembelajaran, bahan atau materi pembelajaran, metode pembelajaran, alat dan media pembelajaran, serta sumber belajar. Itu saling berkaitan. Mengapa? Karena dalam satu komponen atau di dalam satu sistem tersebut, tujuan pembelajaran itu merupakan tujuan yang utama dari strategi pembelajaran yang telah ditetapkan atau dari strategi pembelajaran yang telah disusun. Sama halnya dengan bahan atau materi pembelajaran dan dengan kegiatan pembelajaran, itu saling berkaitan. Mengapa? Karena ketika seorang pendidik sudah menentukan materi atau bahan pembelajaran yang telah ditetapkan, maka kegiatan-kegiatan pembelajaran harus menyelaraskan atau menyesuaikan berdasarkan bahan atau materi pembelajaran yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan metode pembelajaran. Metode pembelajaran harus mengaitkan juga dari bahan atau materi yang telah ditetapkan. Dan seperti alat atau media pembelajaran juga harus menyesuaikan atau menyelaraskan berdasarkan bahan atau materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan metode apa yang dipakai dalam proses pembelajaran. Nah, dapat disimpulkan teman-teman berdasarkan komponen strategi pembelajaran yang telah dijelaskan bahwa dari 7 komponen tersebut merupakan komponen yang saling berkaitan. Mengapa ketika ada salah satu komponen yang tidak dimasukkan atau tidak direalisasikan, maka proses pembelajaran tidak akan tercapai dengan efektif. Jadi sekian pemaparan